Tahu dong, tapi untuk sejarah lengkapnya sih masih belum tahu. Tahu dong. Tahu, cuma cerita yang ini nggak tahu lengkapnya aja sih. Tahu, yaitu penculikan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh beberapa pemuda. Adalah aksi yang dilakukan oleh golongan muda pimpinan Khairul Saleh. Dengan menculik Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Penyebabnya itu adalah akibat dari adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang di dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 14 Agustus sampai 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi akibat adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, perbedaan antara golongan tua dan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya, hal ini coba dirahasiakan dari Indonesia, tetapi gagal dilakukan. Adapun orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ialah Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi, keinginan dari golongan muda mendapat tantangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebelum peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta terkait kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dalam rapat, disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang. Kemudian malam harinya, anggota dari golongan muda Wikana dan Darwis diutus menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 16 Agustus 1945. Apabila pada 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar. Namun, desakan Wikana dan Darwis tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Mendengar hal itu, Wikana dan Darwis lantas kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat, diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Rencana golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dilaksanakan pada 16 Agustus dini hari. Ketika dibawa golongan muda untuk menuju Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tidak menolak sedikit pun, padahal sebagai tokoh utama PPKI, keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Namun, karena ancaman dari pemerintah Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah didesak di hadapan Sudan Chosinggi, salah satu tokoh golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Setelah kembali ke Jakarta, antara golongan muda dan tua sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Subarjo, salah satu golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda dalam rangka menyusun naskah proklamasi.
Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di Rumah Laksa Maida yang kemudian diketik oleh Sayuti Malik pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Gangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah peristiwa Rengas Dengklok yang mengantarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Karawang juga menyimpan peristiwa tragis di Rawagede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nur Fadila dari kelas MN21D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami sedang mengunjungi Monumen Rawagede yang terletak di Kecamatan Rawaperta, Kabupaten Karawang. Rawagede 1947. Selasa 9 Desember 1947 di Rawagede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Karawang adalah kota yang terletak di Jawa Barat. Karawang merupakan kota pangkal perjuangan karena banyak sejarah atau peristiwa yang terdapat di Kabupaten Karawang. Salah satunya peristiwa yang sangat tragis yang dilakukan oleh Belanda kepada warga Karawang. Banyak sekali ratusan warga yang ditembak mati tanpa belas kasihan oleh Belanda. Sebanyak 431 jiwa tewas. Pada saat itu, tentara Belanda mencari salah seorang komandan dari Indonesia, yaitu Lukas Kustario, yang merupakan komandan Komisi Liwangi, yang kemudian menjadi komandan Batalion Tajimalela. Lukas juga merupakan salah seorang pejuang Indonesia yang sering membatalkan rencana Belanda. Salah satunya, Lukas pernah menyabotase kereta api milik Belanda yang di dalamnya membawa ribuan senjata
dan amunisi lain dari Karawang sampai Jakarta. Gara-gara apa? Gara-gara seseorang yang namanya Kapten Lukas Komandan Kopi Karawang Bekasi. Iya Pak Lukas iya, lamun senjata Belanda dipalingan, kayak mobil dipaling, tapi kalau ditembak gak kena-kena. Ini Pak Lukas, ini Komandan Kopi Karawang Bekasi, paling hebat. Komandan Resimen Jakarta Letnan Kolonel Mupreni Mukmin. Komandan Kopi Karawang Bekasi Kapten Lukas Kustario. Saya Pak Lukas paling luar biasa, palingan senjata Belanda, kalau ditembak gak kena-kena. Pada saat itu, Belanda mendapatkan informasi bahwasanya Lukas berada di salah satu daerah yang berada di Karawang, yaitu Rawagede. Dari informasi tersebut, Belanda langsung menggerakkan pasukannya pergi ke desa Rawagede. Pada saat Belanda datang, ternyata Kapten Lukas sudah berangkat dari Rawagede. Karena Lukas tidak ditemukan, akhirnya Belanda mengumpulkan sejumlah warga laki-laki dan para pemuda laki-laki untuk ditanya satu persatu. Tetapi para pemuda sepakat untuk tidak memberitahu keberadaan Lukas. Alhasil, satu persatu pemuda ditembak dan beberapa pemuda yang bersembunyi pun terlacak dan langsung ditembak mati oleh Belanda. Para korban yang berjatuhan dan tenggelam ke dalam Sungai Siliwangi ditangani langsung oleh wanita-wanita di desa itu. Jiwa-jiwa pahlawan mereka sampai satu persatu 40 orang tetap tidak menjawab, apalagi yang dikumpulkan. Jadi tekdung, maka draw mereka telah jaga tekdung Bareto. Dulunya jadi ada tekdung di sini, gitu ya. Bahkan dalam sejarah pembantaian ini, terdapat cerita sedih tentang kakak beradik yang bernama Adul dan Atung, yang merupakan korban yang bersembunyi di Sungai Siliwangi. Adul dan Atung merupakan kakak beradik yang melihat Belanda pertama kali datang ke Rawagede. Setelah itu, mereka langsung pergi ke rumah dan memberitahu orang tuanya bahwa ada Belanda datang. Tak lama setelah menceritakan itu, rumah Adul dan Atung dikepung oleh pasukan Belanda. Lalu, mereka berdua melarikan diri dari pintu belakang, sedangkan bapak dan ibunya pergi berlawanan arah. Lalu mereka memutuskan untuk bersembunyi di bawah Sungai Siliwangi dengan menenggelamkan tubuh mereka. Karena salah satu dari pasukan tentara Belanda melihat mereka. Akhirnya mereka ditembak mati. Sampai 3 hari kemudian, jasadnya baru ditemukan di Pasir Awi yang menyangkut di pepohonan dan merunduk ke sungai dengan keadaan berpelukan. Ada mayat seorang pemuda 2, katanya si Atung dan si Adul. Karena si Atung bajunya nyangkut ada patok. Bayangkan 2 bengkak besar dicari sana. Pas diangkat apa? Atung dan Adul masih berpelukan. Walaupun udah 4 hari udah bengkak mayat. Makanya saya abadikan seorang ibu merangkul 2 anak itu yang di atas. Ibu Martem, si Atung dan si Adul. Si Adul yang gak pakai baju, si Atung yang pakai baju, itu di atas. Ya. Pembantaian Rawagede ini adalah salah satu kejadian tragis yang terdapat di Kabupaten Karawang. Monumen ini didirikan mulai November 1995 dan diresmikan pada 12 Juli 1996. Monumen ini terdiri dari 2 lantai yang melambangkan proklamasi kemerdekaan. Anak tangga menuju lantai atas berjumlah 17 yang melambangkan tanggal 17. Denah bangunan lantai dasar bersegi 8 melambangkan bulan 8. Bagian atap berbentuk piramid yang terbagi menjadi 4 dan setinggi 5 meter melambangkan tahun 1945.
Lantai atas terdapat patung emas yang menggambarkan seorang ibu yang di pangkuannya terdapat mayat suami dan anaknya yang tewas ditembak. Dan ruang lantai bawah terdapat diorama peristiwa pembantaian warga oleh tentara Belanda. Pada luar bangunan, di dinding bawah, terdapat relief yang menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Karawang. Di belakang bangunan monumen terdapat makam pahlawan yang diberi nama dengan Sampurna Raga, yang dimaknai sebagai raga yang sempurna. Dan tulisan Esa hilang, 2 terbilang, yang dimaknai hilang 1 tumbuh 1000.